Ya Allah, saksikan kami ingin bertemu denganmu ya Allah. Walau kamu bersalah kepadanya, dia menjanjikan ampunan, kenapa engkau tidak bangun saudaraku? Kenapa engkau tidak bangun saudariku? Maka saat-saat yang paling dicintai oleh orang yang beriman adalah ketika dia bangun di malam hari, istrinya tidak tahu, suaminya tidak tahu, lalu dia pergi ke kamar mandi, berwudu, dan berduaan dengan Allah di rumahnya. Kalaulah bukan karena ada malam hari, saya tidak mau tinggal di permukaan bumi. Dengan suaranya yang lirih di dalam sujudnya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Suka menyendiri dengan orang yang kita cintai, suka berduaan saja dengan orang yang kita cintai, suka berkhalwat dengan orang yang kita cintai. Apabila Anda memang betul-betul cinta kepada seseorang, hal yang paling Anda cintai darinya adalah saat-saat di mana hanya Anda dan dia yang ada, tidak ada yang lain. Maka saat-saat yang paling dicintai oleh orang yang beriman adalah ketika dia bangun di malam hari, istrinya tidak tahu, suaminya tidak tahu, lalu dia pergi ke kamar mandi, berwudu, dan berduaan dengan Allah di rumahnya. Indah karena cinta, berat karena tidak cinta. Orang-orang yang sudah berhasil mencintai salat malam karena cintanya kepada Allah, mereka mengatakan, kalaulah bukan karena ada malam hari, saya tidak mau tinggal di permukaan bumi. Karena itu saat-saat di mana mereka berkhalwat dengan Allah, berdua saja dengan Allah, dia ucapkan dengan suaranya yang lirih di dalam sujudnya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Namun suara lirihnya di dalam sujudnya itu didengar oleh Allah di atas arsy. Dan dia harapkan suara lirihnya itu ketika sujud membuka ampunan Allah, karena ketika itu hanya dia dan Allah. Oleh karena itu Rasul Anda tidak meninggalkan salat malam, karena cinta beliau yang luar biasa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun karena cinta kita begitu tipis, atau mungkin lebih parah daripada itu, kita tidak menikmati salat malam. Dan semua itu karena cinta. Kita tidak mampu karena kita tidak mencintai sebagaimana mereka mencintai. Kita tidak merasakan lezat karena kita tidak mencintai seperti mereka mencintai. Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba dan berkata, man dzalladzi yad'uni fa astajib lah, wa man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfirah, wa man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyah.
Mana orang-orang yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Mana orang-orang yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Mana orang-orang yang menyuruhku, aku akan kabulkan permintaannya. Mana orang minta kepadaku, aku akan berikan kepadanya permintaannya. Dan akan begitu terus sampai datangnya fajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah begitu sayang kepadamu wahai manusia, sehingga dia mendekat di sepertiga malam yang terakhir, menanti dirimu berdiri di hadapannya. Dan dia menjanjikan ampunan. Kamu bersalah kepadanya, dia menjanjikan ampunan. Kenapa engkau tidak bangun, saudaraku? Kenapa engkau tidak bangun, saudariku? Apakah engkau tidak membutuhkan ampunan dari Rabbmu? Atau engkau tidak peduli akan diampuni atau tidak dosa-dosamu? Engkau terlalu yakin kesolehanmu sudah membuat pintu surga terbuka kah? Apakah engkau yakin dosamu tidak akan membuatmu terjerumus ke neraka kah? Terlalu yakin bahwa dirimu selamat dari neraka Allah adalah godaan syaitan terbesar dalam hidupmu, wahai muslim dan muslimah. Terlalu yakin bacaan Al-Qur'anmu telah membuat pintu surga terbuka adalah godaan besar terbesar syaitan kepada dirimu. Keluar dari godaan itu, bangkit. Sehebat apapun engkau beristighfar, jaminan pintu surga tertutup, pintu neraka tertutup belum ada. Sesoleh apapun dirimu beramal soleh, jaminan pintu surga terbuka belum ada. Dari mana syaitan datang kepadamu dan mengatakan saya tidak akan mungkin ke neraka dan pasti ke surga? Istadrik min nafsik. Rubah kesalahan itu kepada Allah. Dengan merubah rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitlah saudaraku, bangkitlah saudariku, dan mari kita saling mendoakan agar kita bisa benar-benar mencintai Allah sebagaimana mestinya, dengan kecintaan terbaik yang bisa kita lakukan, dan agar kita diwafatkan Allah di atas cinta kita terbaik kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta adalah ingin bertemu. Bukti cinta adalah ingin bertemu. Ya Allah, saksikan bahwa kami ingin bertemu denganmu di surgamu. Jangan tutup dari kami pintu surgamu, sehingga akhirnya kami menjadi orang-orang kafir yang engkau katakan, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka pada hari itu terhijab untuk bertemu dengan Rabb mereka. Jadikan kami seperti orang-orang yang engkau katakan, ya Rabb, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Mereka menatap kepada Rabb mereka. Mereka bertemu dengan Allah. Engkau cinta orang tuamu, engkau rindukan pertemuan dengannya. Mana cintamu kepada Allah yang membuat engkau rindu bertemu dengannya? Engkau cinta kepada anakmu yang membuat engkau rindu bertemu dengannya. Mana cintamu kepada Rasulullah yang membuat engkau rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Memang di dunia kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, tapi harus ada rindu untuk bertemu dengan Rasulullah. Karena cinta mendatangkan kerinduan pertemuan. Ya Allah, jangan hukum kami dengan dosa-dosa kami, sehingga Engkau cabut rasa cinta kami kepadamu. Engkau cabut rasa cinta kami kepada Rasulmu tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah ya Allah bahwa kami mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulmu dan dia bahagia bertemu dengan kami. Karena kami berusaha mengikuti sunnahnya dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Di zaman yang serba fitnah, ya Allah, saksikan kami ingin bertemu denganmu ya Allah. Oleh karena itu kami rukuk dan sujud mengikuti perintahmu. Ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa kami penghalang itu semua terjadi nanti di akhirat. Akhi fiddin, ukhti fiddin, rukuk dan sujudlah dengan penuh kecintaan. Anda akan merasakan manisnya ibadah, dan Anda tidak akan merasakan letihnya ibadah. Yang letih hanya jasad, tapi hati selalu berbunga-bunga dan bahagia. Dan itulah sifat orang-orang yang bertakwa di permukaan bumi. Dia letihkan badannya demi kebahagiaan jiwanya. Sementara pelaku maksiat yang tidak mengerti kehidupan, dia mewahkan badannya, dia letihkan hatinya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah untuk bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai amal saleh. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami rasa cinta kepadamu, dan berikan kepada kami rasa cinta kepada orang yang mencintaimu, dan berikan kepada kami rasa cinta kepada amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Di dalamnya kita minta cinta, karena cinta itu yang bisa mendatangkan kenikmatan. Semoga Allah benar-benar memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan cinta tersebut dan mendapatkan buah-buah manis daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada apapun yang Allah cintai dan siapapun yang Allah cintai. Semoga Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah, dan Allah ampuni kita di saat yaumil hisab, dan kemudian Allah jauhkan kita daripada neraka dan orang-orang yang Ia murkai. Allah masukkan kita kepada surganya dan orang-orang yang Ia cintai. Dan semoga kita bersatu, bertemu di majlis saling mencintai, saling bersaudara, dan menatap kepada Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin.